Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami himbau kepada para jemaah yang telah hadir di masjid untuk segera mengambil wudhu dan segera mengisi saf di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, marilah bersama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan curahan nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat berkesempatan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah kita dapat hadir di majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan ajaran beliau dengan pengharapan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, sebelum pelaksanaan salat Jumat hari ini dimulai, beberapa maklumat hendak kami sampaikan kepada para jamaah sekalian. Maklumat berkenaan dengan kegiatan salat Jumat hari ini, hari Jumat 19 Desember 2025 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Pengumuman pertama, infak Jumat yang lalu yang mana tromol dikhususkan bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana banjir dan longsor. Alhamdulillah untuk sesi kedua terkumpul sebesar 10.707.000 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khair pada para jamaah sekalian. Pengumuman selanjutnya untuk petugas khatib dan imam pada Jumat hari ini insyaallah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Qudsi Ahmad MPDI dengan petugas muadzin akhina Muhammad Nizar Kafi. Sekali lagi kami menghimbau kepada para jamaah yang telah hadir, yang masih di belakang atau di samping, untuk segera mengambil air wudhu dan menempati posisi kosong saf di depan di area utama terlebih dahulu, baik di lantai bawah maupun di atas, agar saudara-saudara kita yang datang belakangan dapat menempati posisi dan tidak melangkahi dari bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Dan juga kami menghimbau kepada para jamaah yang membawa alat-alat komunikasi untuk sementara waktu di silent atau dinonaktifkan guna menjaga kekhusyuan salat berjamaah kita hari ini. Pengumuman selanjutnya, alhamdulillah 2 kali Jumat tromol diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera dan sekitarnya di seluruh Masjid Al-Haqqul Mubin All Plan telah terkumpul sebesar 300 juta rupiah, dan insya Allah relawan akan segera berangkat untuk mengantarkan infak yang telah terkumpul tersebut, yang telah dikumpulkan dari seluruh jamaah Masjid Al-Haqqul Mubin PT Astra Honda Motor, untuk dapat membantu meringankan beban sedih dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana banjir dan longsor. Mudah-mudahan dengan sedikit rezeki yang kita sisihkan dapat meringankan beban mereka. Amin ya rabbal alamin.
Pengumuman selanjutnya, kami menghimbau kepada para jamaah untuk yang belum menjadi muzaki Masjid Al-Haqqul Mubin untuk segera mendaftarkan menjadi muzaki, karena dengan menjadi muzaki ini benefit yang insya Allah kita dapatkan sudah tidak lain tidak bukan adalah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan menjadi muzaki ini berarti kita semua telah mendukung, membantu program-program yang ada di Masjid Al-Haqqul Mubin, seperti program beasiswa anak-anak yatim eks karyawan, operasional ambulans, hitanan massal, bantuan kemanusiaan yang seperti contoh yang tadi, kajian-kajian dakwah dan juga siar sosial yang bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semakin banyak yang kita sisihkan, insya Allah semakin banyak manfaat yang dapat diterima oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan peluang untuk jariah juga kami buka kepada para jamaah sekalian yang ingin mengikuti program wakaf Al-Quran di Masjid Al-Haqqul Mubin Pegangsaan ini masih membuka peluang. Dengan nominal Rp115.000 dapat mewakafkan satu buah mushaf dan juga satu meja baca Al-Quran. Bagi para jamaah yang ingin menjadi muzaki ataupun ingin ikut program wakaf Al-Quran, silakan segera menghubungi pengurus DKM Masjid Al-Haqqul Mubin Pegangsaan di sekretariat. Selanjutnya kami mengundang para jamaah untuk dapat sama-sama hadir pada kajian kitab Bidayatul Hidayah yang insya Allah akan dilaksanakan pada sore hari ini, Jumat tanggal 19 Desember ini, waktunya pulang kerja, yang insya Allah akan diisi oleh guru kitab kita yaitu Habib Ahmad bin Anis Basurah. Selanjutnya, di akhir tahun ini kami menghimbau kepada para jamaah yang hendak melakukan perjalanan pulang kampung untuk dapat berhati-hati. Semoga selamat dalam perjalanan dan kembali pulang ke Jakarta dan dapat kita berkumpul lagi di PT Astra Honda Motor ini tanpa ada kekurangan satu apapun. Jadi kami harapkan kepada para jamaah yang hendak melaksanakan perjalanan pulang pergi kampung ke sini untuk dapat berhati-hati. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa halikin nas bihulukin hasanin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa dan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin fi kulli hal wa ala kulli hal, dalam segala situasi dan kondisi dan kapan saja di mana saja kita berada, patut untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah bagi kita semua, panutan. Beliaulah Nabi yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua, istri dan anak-anak kita, ayah, bunda, mertua dan sahabat kita semua, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah sehingga menjadi hamba Allah yang selamat dan mulia di dunia dan di akhirat. Di dunia dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dan di akhirat dibangkitkan dari barzah dengan senantiasa bisubutil iman, dengan iman yang kokoh, sehingga insyaallah kita mulia di dunia dan di akhirat sebagaimana yang sering kita ucapkan dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami semua di dunia, berikan kebaikan kepada kami di akhirat,
serta lindungi kami dari siksa api neraka. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berpesan pada diri pribadi dan jamaah, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa, insyaallah kita akan selamat dan mulia di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berada di Jumat terakhir bulan Jumadil Akhir yang insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab, kemudian Sya'ban, dan Allah akan pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan panjang umur. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu, dan hendaklah kalian semua takut, fitnatal la tusibannal ladina, fitnah yang Allah apabila menurunkan fitnah itu bukan hanya dolamu, orang-orang yang dolim saja, minkum di antara kalian semua, khosoh yang akan terkena fitnah itu. Oleh sebab itu kemudian ayat terakhir Allah menyatakan wa'lamu annallaha sadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya, wa'lamu annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat iqabnya. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini menjadi taujih rabbaniyah kepada kita semua, peringatan bagi setiap individu muslim, hidup kapan saja dan di mana saja pasti akan mengalami dan menghadapi ujian, baik langsung maupun tidak langsung. Karena jumhur ulama menyatakan bahwa yang disebut dengan fitnah itu adalah bisa jadi ujian, bisa jadi cobaan, bisa jadi teguran dan lain sebagainya, yang intinya akan memberikan kualitas peningkatan iman dan amal kepada kita, orang-orang yang sadar terhadap ujian itu. Dari sejak kecil hingga dewasa, ujian itu akan datang silih berganti, dan zaman pun akan mengalami perubahan iklimnya. Revolusi industri 1.0, 2.0 yang hari ini sudah dinyatakan kita berhadapan dengan revolusi industri 5.0, semua itu adalah istilah pengingat bagi kita orang-orang yang beriman agar supaya semakin meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh. Ketika iman kita kuat, bertakwa kepada Allah kapan saja dan di mana saja kita berada, maka insya Allah iman ini tidak akan merosot. Ujian, tantangan hidup apa saja akan kita hadapi. Ketika ilmu kita semakin tinggi, kualitas ilmu kita dan wawasan kita semakin tinggi didasari dengan iman, maka insya Allah kita akan mudah hidup di mana saja dan kapan saja. Bahkan janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada kalian semua yang mempunyai kualitas iman yang kuat dan ilmu yang tinggi. Karena dengan iman dan ilmu kita akan mampu menghadapi cobaan dan tantangan. Hadirin rahimakumullah. Apa saja bentuk fitnah yang ada di akhir zaman ini? Di antaranya adalah di dalam bab akidah muncul gerakan-gerakan ateisme, sekularisme agama serta pluralisme agama. Hari ini melalui berbagai macam media banyak orang-orang yang mulai meragukan kebenaran Islam, kebenaran Allah dan Rasulnya, kemurnian dan kesucian Al-Quran. Faham ateisme senantiasa ingin memurtadkan kaum muslimin dari akidahnya. Namun bagi orang-orang yang beriman, semua itu akan dihadapi dengan keyakinan. Orang-orang yang beriman akan berkata,
Ja'al Islamu ghariba fasayaudu ghariba tuba lil ghuraba. Dulu Islam dianggap aneh ketika mengajarkan konsep teologi Islam, akidah Islam. Dulu waktu zaman Rasul banyak orang yang meragukan kebenaran al-Islam, kebenaran Rasulullah. Al-Quran diragukan, kenabian Nabi Muhammad diragukan, bahkan kisah tentang mukjizat Nabi Muhammad juga diragukan. Kalau hari ini ada yang ragu lagi, wajar. Maka orang yang beriman kepada Allah, dia akan berkata, dulu kami dianggap asing, suatu saat nanti akan juga dianggap asing. Tubalil ghuraba, berbahagialah orang yang dianggap asing atau aneh itu. Kenapa? Karena dia berusaha mempertahankan akidah Islamiyah, mempertahankan keimanan dan ketaatannya kepada Allah, sehingga pesan Allah yang dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ini prinsip bagi kita untuk mempertahankan iman. Fitnah yang kedua menimpa kaum perempuan. Ketika Islam datang memuliakan derajat wanita, rasa malu ditanamkan sehingga ada ajaran dan nilai untuk menutupi auratnya. Berhijab, keluar rumah menutup aurat, bergaul dengan sesama jenis, dan keluar rumah bersama dengan mahram. Bahkan dalam berdandan saja diajarkan dalam Al-Quran, la tabarrujal jahiliyah. Akhir zaman hari ini, dengan banyaknya media online, melalaikan kaum perempuan sehingga membuang rasa malunya. Dengan jilbab syar'inya joget-joget di hadapan kamera, viral di TikTok, viral di IG, viral di beberapa platform media sosial. Bahkan mohon maaf, hanya untuk viral, ada sebagian muslimah di tempat ibadah pun joget-joget. Bahkan ada yang kemudian rela membuka auratnya. Ini tantangan zaman. Maka kita sebagai seorang suami dari istri-istri kita, sebagai seorang ayah dari anak-anak kita, mempunyai tanggung jawab untuk membina, mendidik, melindungi mereka semua dengan cara dididik untuk mengenal Allah dan Rasulnya, keimanannya bahwa malaikat senantiasa mencatat semua amalnya. Kita bisa jadi di tempat yang jauh, tapi beliau ada di rumah dengan medsosnya bergentayangan pamer di hadapan lelaki-lelaki lain. Maka kita wajib untuk memberikan pembinaan sebagaimana pesan Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, penting bagi kita untuk mendidik putra-putri kita, istri-istri kita untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, mahabbatullah dan mahabbatul Rasul, al-wala' wal bara' penting ditanamkan ke dalam kehidupannya sehingga merasa diawasi oleh Allah dan bersama dengan Allah kapan saja. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah diceritakan pesan yang terbaik bagi hamba Allah yang lain adalah pesan takwa. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah kapan saja dan di mana saja berada. Subhanallah. Fitnah yang ketiga diantaranya adalah kehidupan yang serba instan, cepat, sehingga memacu kita untuk terus aktivitas. Sampai-sampai sebagian masyarakat kemudian mengatakan siang jadi malam, malam jadi siang, waktu menjadi cepat, sehingga kadangkala lupa siapa kita, apa tugas dan tanggung jawab kita, dan di mana kita. Itu bagi orang yang tidak didasari iman dan ilmu dalam kehidupannya. Tapi bagi orang yang beriman dan berilmu, dia tidak lupa
Tugasnya seorang kepala rumah tangga, dia bertanggung jawab untuk mencari nafkah yang halal, mencari rizki yang halal. Dia hindari ribawi, dia hindari pencurian, atau bahasa lainnya korupsi, garong, mencuri, atau sesuatu yang maksiat lainnya. Karena kekuatan iman, dia akan berkata, inni ma'allah, aku senantiasa bersama dengan Allah, sehingga kita berusaha untuk bertanggung jawab aktivitas-aktivitas kita. Hadirin rahimakumullah, ketika kita mengikuti iklim yang ada akhirnya membuat nafsu duniawi, membuat kita lalai. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Qur'an telah menyampaikan kepada kita semua, sesungguhnya harta benda, anak dan perempuan-perempuan istri itu adalah ujian bagi kita. Kita berusaha untuk mencari rizki yang halal, mendidik anak agar supaya taat kepada Allah, mendidik istri agar supaya cinta dan taat kepada Allah, maka insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah yang disebut dengan baiti jannati, yang disebut dengan keluarga yang taat kepada Allah akan lahir dari keluarga kita semua. Hadirin rahimakumullah, ketaatan demi ketaatan, keimanan demi keimanan, akhlak mulia dan ilmu kita tarik ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka insya Allah akan mendatangkan kemaslahatan umat. Pesan Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 25 tersirat di dalamnya agar supaya ada dakwah, ada nahi dan mungkar, sehingga kita menjadi hamba Allah yang mulia, selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kuntah wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa halikin nas bihulukin hasanin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhan nas, faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal mu'minuna wal muslimun, ittaqullah, ittaqillaha haitsuma kuntah. Fa'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatul haya. Wa'lamu annal mauta haq, annal qabru haq, annal qiyamata haq, wa annal jannah wan nar haq. Nad'u ila Allah la'an lana wa lakum minal aidin wal faizin wal magbulin wa min ahlil jannah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al baladina Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Allahumma ij'alna minal muhlisin. Allahumma ij'alna minat ta'in. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkuru ala ni'amihi yazidkum la dzikrullahu akbar. Aqimissalah.